kawan, salam sehat untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Nalan Putra Dayandulu. Saya dari kelas 9B, sekolah di SMPS Anwar Karim 8, Provinsi Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi perubahan sosial budaya bab 2 pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan perubahan sosial budaya. Pengertian perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang meliputi nilai-nilai norma, keyakinan, perilaku, dan struktur sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Selo Soel Marjan menetapkan 3 kemampuan manusia yang menjadi penyebab terciptanya kebudayaan. Ketiganya adalah cipta, rasa, dan karsa. Berikut beberapa contoh perubahan sosial budaya. 1. Perubahan dilihat dari waktunya. 2. Perubahan dilihat dari pengaruhnya. 3. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Perubahan sosial dilihat dari waktunya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam waktu lama dan diikuti oleh perubahan kecil secara berkelanjutan. Contohnya, perubahan sosial yang dialami suku anak dalam atau suku Kubu di Jambi. Yang kedua, yaitu perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan yang terjadinya dalam kurun waktu yang cukup cepat. Selain itu, perubahan ini juga mampu mengubah hal pokok yang di tengah masyarakat, misalnya seperti hubungan sosial, sistem kekeluargaan, dan sejenisnya. Perubahan sosial dilihat dari pengaruhnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi di lingkungan sosial dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Contoh perubahan kecil adalah perubahan gaya berpakaian, seperti dari pakaian yang rapi dan sederhana menjadi pakaian yang meniru pakaian luar negeri. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan sosial yang berpengaruh besar adalah perubahan yang memengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat secara luas. Contoh perubahan pengaruh besar, perubahan transportasi, perkembangan transportasi dari sepeda, delman, atau jalan kaki menjadi kendaraan bermesin. Perubahan yang dilihat dari perencanaannya itu juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang dilakukan dengan sadar dan terencana oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam masyarakat. Contoh perubahan yang direncanakan itu adalah program keluarga berencana untuk mencegah ledakan jumlah penduduk. Yang kedua, itu adalah perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan tidak dikehendaki oleh masyarakat. Contoh perubahan yang tidak direncanakan yaitu bencana alam seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004. Faktor penyebab perubahan sosial budaya itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, itu adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan penduduk dapat menyebabkan perubahan struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatan, misalnya munculnya sistem sewa tanah dan pengenalan hak milik. Penurunan penduduk dapat menyebabkan kekosongan di dalam pembagian kerja maupun stratifikasi sosial, contohnya minimnya tenaga kerja. Yang kedua, yaitu penemuan baru. Penemuan baru dapat menjadi faktor penyebab perubahan sosial budaya karena dapat membawa budaya baru yang menggantikan atau mencampur budaya lama. Contoh perubahan sosial budaya akibat penemuan baru adalah teknologi informasi. Penemuan teknologi informasi seperti handphone memudahkan manusia untuk mencari dan mendapatkan informasi.
Yang ketiga itu adalah konflik. Konflik antar individu atau antar kelompok merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya di masyarakat. Konflik ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan seperti ekonomi, politik, atau sosial budaya, perbedaan agama, perbedaan ras. Yang keempat itu adalah terjadinya pemberontakan revolusi. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam pemberontakan atau revolusi disebabkan oleh ketidakpuasaan masyarakat terhadap sistem kekuasaan yang dianggap tidak cocok. Ketidakpuasaan ini mendorong masyarakat untuk memberontak dan membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya lainnya antara lain konflik antar individu atau antar kelompok seperti pertentangan antara generasi muda dan generasi tua. Yang kelima itu adalah perubahan lingkungan alam. Perubahan sosial budaya dapat terjadi di dalam perubahan lingkungan alam karena beberapa faktor diantaranya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami dapat mengubah struktur dan sistem hidup masyarakat. Masyarakat akan pindah ke tempat yang lebih aman dan membangun pemukiman baru. Yang keenam itu adalah peperangan. Perang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya karena pemaksaan budaya. Kelompok yang menang dalam peperangan akan memaksakan kebudayaannya kepada kelompok yang kalah. Yang terakhir itu adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perubahan sosial budaya dapat terjadi karena pengaruh kebudayaan masyarakat lain melalui beberapa faktor diantaranya invasi, masuknya unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat melalui penaklukan bangsa lain. Contohnya, Belanda membawa unsur-unsur budaya seperti bahasa dan sistem pemerintahan ke Indonesia pada masa penjajahan. Proses kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya antara lainnya A. Difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu ke individu atau antar masyarakat yang merupakan salah satu tahap perubahan. B. Akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua atau lebih kebudayaan yang saling memengaruhi dan menghasilkan perubahan sosial budaya tanpa menghilangkan jati diri atau ciri khas dari budaya. C. Asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang terjadi ketika dua atau lebih kelompok budaya yang berbeda berinteraksi secara intensif dan langsung dalam jangka waktu yang lama, sehingga lambat laun unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. D. Penetrasi. Penetrasi dalam perubahan sosial budaya adalah proses perembesan unsur budaya ke dalam suatu masyarakat. Penetrasi budaya dapat terjadi secara damai atau paksa. Penetrasi budaya dapat berdampak positif jika kebudayaan lama dan baru saling mengimbangi. Contoh penetrasi perpaduan makanan barat dengan makanan khas India. E. Invasi. Invasi dalam perubahan sosial budaya adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat melalui proses peperangan atau penaklukan. Contoh invasi dalam perubahan sosial budaya adalah ketika Belanda menjajah Indonesia dan membawa unsur-unsur budaya Eropa ke Indonesia. F. Milenarisme. Milenarisme adalah keyakinan
keyakinan suatu kelompok atau gerakan sosial, politik, atau keagamaan bahwa akan terjadi transformasi besar dalam masyarakat dan segala sesuatu yang akan berubah ke arah yang lebih positif. Milenarisme juga dapat diartikan sebagai bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas. Berikut beberapa faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat terasing. Kehidupan masyarakat terasing dapat menjadi faktor penghambat perubahan sosial budaya karena masyarakat terisolasi dari masyarakat lain sehingga sulit untuk berkembang dan memperkaya budaya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dapat menjadi faktor penghambat perubahan sosial budaya karena ilmu pengetahuan merupakan jendela bagi perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, maka masyarakat akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Ada beberapa faktor lain yang dapat menghambat perubahan sosial budaya, yaitu kurangnya perhubungan dengan masyarakat lain, sikap yang sulit menerima. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat yang telah turun-temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap tradisional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis. Misalnya suku Baduy yang ada di Banten yang masih mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Prasangka buruk terhadap hal-hal baru atau asing merupakan salah satu faktor penghambat perubahan sosial budaya karena dapat menyebabkan masyarakat menolak perubahan. Beberapa faktor seperti pengalaman hidup di bawah penjajahan yang membuat masyarakat memiliki trauma mendalam. Trauma ini dapat memunculkan prasangka buruk dan kecurigaan terhadap kebudayaan asing atau lokasi baru. Yang kelima, adat istiadat dan kebiasaan. Adat istiadat dan kebiasaan dapat menjadi faktor penghambat perubahan sosial budaya karena masyarakat yang memegang teguh adat istiadat cenderung sulit menerima perubahan. Berikut adalah beberapa contohnya. Sikap konservatif. Masyarakat yang konservatif atau enggan untuk berubah dapat menghambat kemajuan dan perkembangan. Demikianlah kawan-kawan penjelasan materi tentang perubahan sosial budaya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam sehat, terima kasih.